Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal dari modul 1, vektor yang telah saya buat. Modul ini bisa Anda download di bagian deskripsi dari video ini. Kita lanjutkan saja. Sekarang soal nomor 8. Titik P adalah pusat segi 6 beraturan ABC, DEF. Jika PA adalah vektor A, CD adalah vektor B, maka FD adalah, maka kita buatkan dulu segi 6 beraturannya. Ini adalah titik P-nya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, sekarang katanya PA adalah vektor A. Nih, PA ini adalah PA, itu adalah vektor A. Kemudian CD ini adalah vektor B. Ditanya adalah FD. Ditanya adalah ini FD. Nah, FD itu nih, jadi buat lagi aja. Oke, biar terlihat. Aduh, jelek amat. Tapi nggak apa-apa. Titik P ini A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang katanya yang dimintanya adalah FD. Maka nanti FD itu adalah dari F nih, FD. Maka FD itu adalah sama aja dengan perjalanan kita dari F menuju D. Gimana kalian mau jalannya kemana? Yang penting dari F menuju D. Misalkan gini, saya ingin dari F menuju D itu, saya ingin jalannya ke sini. Dari F ke sini, FA, kemudian kemana lagi? Misalkan ke sini, berarti AP, kemudian ke sana, berarti PD. Maka bisa kita tulis menjadi FD itu adalah jalan-jalan dari F menuju D. Saya ingin jalannya ke FA ditambah AP ditambah PD. Oke. Nah, berarti yang dimintanya adalah FA, berarti yang FD berarti sama dengan FA tambah AP tambah PD. FA itu sama aja dengan si miringnya itu sama dengan si CD. Ini sama dengan si CD, cuman tanda panahnya berbeda. Kalau CD dia ke atas, yang FA itu dia ke bawah, maka FA itu sama artinya dengan negatif si vektor B. Kemudian AP itu mirip dengan si PA, kemiringannya mirip dengan si PA, tapi arah panahnya itu berlawanan. Maka ini kita namakan negatif vektor A. Kemudian PD itu sama aja dengan si PA, sama aja dengan si PA, cuman arahnya berlawanan juga. Berarti ini adalah min vektor A juga. Maka hasilnya adalah min A, jadi min 2A dikurangi B. Maka hasilnya adalah ini. Soal nomor 9. Titik O adalah titik awal jika A adalah vektor posisi titik A. Nah, yang harus dipahami, ketika disebutkan vektor posisi titik A, maka kita tuliskan adalah OA. Ini pasti, vektor posisi titik A adalah OA. Vektor posisi titik B adalah OB. Vektor posisi titik C adalah OC. Vektor posisi titik D adalah OD. Gitu. Vektor posisi titik A katanya adalah vektor A. Nah, kalau yang ini bukan kepastian. Karena ini tergantung dari si soal yang ini, vektor A. OA itu belum tentu sama dengan A. Tapi kalau dikatakan vektor posisi titik A, pasti OA. Tapi sama dengan A, belum tentu. Boleh aja soalnya diganti ini. Misalkan, jika vektor M adalah vektor titik, jika vektor M adalah vektor posisi titik A, boleh. Gimana yang buat soal aja itu. Ya, tapi dalam hal ini, untuk soal yang ini, OA itu adalah A, OB itu adalah B, OC itu adalah vektor C, kemudian, nah OD sama dengan D bukan? Yang ini. Bukan. Ini salah. Kenapa salah? Karena tidak disebutkan di soal. Kalau vektor posisi titik D apa? Ya OD. Sama dengan D? Enggak. Ini salah nih. Berarti OD ya OD aja biarin. Nah, jangan lupa kalau kita mengerjakan soal, pasti kita mulai dari yang diketahui. Katanya diketahuinya gini. CD itu sama dengan B. CD itu kalau ditulis dalam vektor posisi, maka OD
dikurangi OC itu sama dengan B. Maka OD sama dengan B ditambah OC. Sementara OC-nya adalah vektor C. Nah, berarti kita punya satu. Vektor posisi titik D-nya adalah B ditambah C. Yang kedua, BE itu sama dengan vektor A. BE itu adalah OE belakang dikurangi depannya. Itu sama dengan A. Maka OE sama dengan vektor A, ini pindah ruas ke sana. Jadi ditambah OB. OB itu adalah vektor B. Nih kita punya ini. Lanjut. DP sama dengan OE katanya. DP itu sama dengan OE. DP itu adalah OP dikurangi OD. Itu sama dengan OE. Maka OP sama dengan OE ditambah OD. Dengan OE-nya kita udah punya A ditambah B. OD-nya kita punya B ditambah C. Maka hasilnya adalah A ditambah 2B ditambah C. Berarti vektor posisi titik P adalah OP, A ditambah 2B ditambah C. Maka jawabannya adalah ini. 10. Pada segitiga ABC diketahui titik P adalah titik berat. Segitiga ABC. Segitiga ABC, P adalah titik berat. Ini adalah titik P-nya. Kemudian CA adalah vektor U. CA ini adalah vektor U. Kemudian CB ini vektor U. CB itu adalah vektor V. Maka PQ adalah, mana Q-nya? Oh, Q adalah titik tengah C. Oh, ini adalah Q. Maka dia mintanya PQ. Jangan lupa, ini soal dalam segitiga terdapat titik berat. Dan perbandingannya ini sudah pernah dipelajari waktu SMP. Dengan perbandingan, kalau yang pendek 1, yang panjangnya 2. Ini perbandingan 1 banding 2. Jadi kalau dia mintanya PQ, maka PQ itu adalah 1 bagian per 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena dikali BQ. Perbandingan BQ itu adalah 2 ditambah 1. Jadi 3. Jadi 1/3 dikali BQ. Nah, sama dengan berarti 1/3. Nah, BQ itu adalah, BQ kita belum punya, nggak ada U, nggak ada V. BQ itu perjalanan dari B menuju Q. Nih, dari B menuju Q, mau jalan kemana? Saya inginnya B menuju Q-nya dari sini ke sininya, jalannya ke sini. Berarti BC ditambah CQ. Sama dengan 1/3 dikali BC. CQ kita nggak punya, tapi kita punya CA, yaitu setengah CA-nya, CQ-nya. Berarti sama dengan 1/3 dikali BC-nya. Kan CB-nya adalah vektor V, berarti nanti BC-nya itu adalah negatif vektor V. Kemudian ditambah setengah CA. CA-nya adalah U, berarti ditambah setengah U. 1/3-nya dikalikan, jadi hasil adalah negatif 1/3 V. Kemudian dikalikan ditambah 1/6U. Posisinya udah dipindahkan, komutatif. Maka VQ-nya itu sama dengan ini. 1/6U dikurangi 1/3 V. Maka hasilnya adalah ini. Oh iya, kalau misalkan ada yang nanya, kenapa bilangnya V bukan V? Karena V itu adalah ejaan dalam bahasa Indonesianya. Kalau V dalam bahasa Inggris. Nomor 11. Jika PQRS berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut sebuah jajar genjang PQRS. Nih jajar genjangnya PQRS dengan PQ sejajar SR. PQ, ini PQ-nya. Ini ada PQ sejajar dengan SR. Maka vektor S adalah, jadi kalau misalkan bilang PQ sejajar dengan SR, ya iyalah, namanya juga jajar genjang. Bukan itu jawabannya. Karena maksud dari si soal itu, kenapa PQ sejajar dengan SR disebutkan? Itu tujuannya mau memberitahu ke yang mau mengerjakan soal,
itu mulainya dari sana, dari PQ sejajar dengan SR. Ya. Berarti kita mulai dari situ saja. Katanya gini, PQ itu sejajar dengan SR. Terus kalau kita lihat vektornya ternyata sama kan, emang sejajar. PQ sama dengan SR. Berarti kita tulis menjadi PQ itu sama dengan SR. Kenapa tidak dituliskan PQ sama dengan RS? Ya beda, karena PQ arahnya ke kanan, kalau RS dia arahnya ke kiri. Ya. PQ itu dalam vektor posisi adalah OQ dikurangi OP, belakang kurangi depan, sama dengan ini OR dikurangi OS. OQ adalah vektor Q, ini OP adalah vektor P, OR adalah vektor R, OS adalah vektor S. Sedangkan yang mintanya adalah S. Maka dia pindah ke sini, maka ini maksudnya apa? Vektor S sama dengan min P-nya pindah ke sini jadi positif P, kemudian min Q, kemudian ditambah R. Maka ini adalah jawabannya. P min Q ditambah R. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Diketahui persegi panjang OA. Ini salah nih. Ini harusnya OACB. OACB. Ini adalah persegi panjangnya. Ini adalah OACB. Titik D adalah merupakan titik tengah OA. Ini adalah titik D. Kemudian CD memotong diagonal AB. Nah, kenapa ini jadi OACB? Karena dia bilangnya diagonal AB. Kalau OABC nanti AB-nya itu bukan diagonal jadinya. Ini adalah diagonalnya, diagonal AB. Katanya CD memotong diagonal AB di P. Ini adalah CD-nya. Di P, ini adalah titik P-nya. Jika OA adalah, ini adalah OA-nya adalah vektor A, kemudian OB-nya ini adalah vektor B, maka OP adalah OP. Ini adalah OP-nya. Kalau kita mau nyari OP berarti kita mau jalan-jalan lagi nih. Dari O menuju P, mau jalan kemana? Nah, sebelum nyari jalannya, kita lihat dulu. Nih, kita ambil di sini titik yang sejajar dengan si D, tapi yang titik tengah BC, kita tarik ke sana. Maka ini banding ini itu sama aja, 1:1:1 atau sama panjang. Maka andaikan ini adalah titik Q, maka nanti AP banding PQ banding QB itu sama dengan 1:1:1. Nah, sekarang kita mau mengerjakan, kita mau dari OP. OP itu adalah perjalanan kita dari O menuju P. Berarti kalau saya inginnya OA, berarti OA kemudian ditambah AP sama dengan, ini kan hasilnya adalah OP, OA ditambah AP-nya itu adalah 1/3 bagian dari si AB. Karena perbandingannya ini kan ini 1, ini 1, ini 1. Jadi AB-nya kan 3 bagian. Berarti sama dengan OA ditambah 1/3. AB-nya ubah dalam vektor posisi. Jadi di sini OB dikurangi OA. Maka hasilnya adalah OA ditambah 1/3 OB dikurangi 1/3 OA. Sesama OA dihitung, maka hasilnya adalah 2/3 OA ditambah 1/3 OB. Maka hasilnya adalah 2/3 A ditambah 1/3 B. Atau bisa ditulis menjadi atau bisa ditulis menjadi 1/3 dikali 2A ditambah B. 1/3 2A tambah B, maka ini adalah hasilnya. Soal nomor 13. Soal nomor 13 sederhana, berarti tinggal dihitung aja yang ada dalam kurungnya, yang duluan. Maka ini hasilnya adalah 4A min 3B karena ini masuk, min 4C, kemudian ini hasilnya adalah min 2A, ini hasilnya plus B, ini hasilnya min C.
maka hasilnya kita hitung sama A. 4A min 2A berarti 2A, min 3B plus B min 2B, min 4C min C jadi min 5C. Berarti hasilnya adalah 2A min 2B min 5C. 2A min 2B min 5C, maka ini hasilnya. Nomor 14. Karena ini yang diminta dan ini yang diketahui, berarti kita mulai yang diketahui aja. Kita tuliskan aja walaupun kita nggak tahu mau ngapain nantinya. Jadi 2X ditambah 2A itu sama dengan 2B min X min 2A. Ini masuk, min X min 2A. Nah, kalau lihat dari soalnya, X sama A dia satu posisi. Berarti kita ubah, kita samakan saja. Berarti ini 2X, ini pindah ke sana. Plus X ditambah 2A, ini pindah ke sana. Jadi plus 2A sama dengan 2B sendirian. Hasilnya adalah 3X ditambah 4A sama dengan 2B. Ternyata sama, ini yang dimintanya nih. 3X ditambah 4A. Tetapi yang dimintanya adalah panjangnya. Maka itu sama, ini sama artinya dengan panjang ini sama dengan panjang ini. Nah, 2-nya bisa dikeluarkan. 2 dikali panjang vektor P. Maka hasilnya adalah ini. Satu lagi, terakhir nomor 15. Jika PQR berturut-turut titik tengah BC, CA, kita buat dulu deh. A, B, C. P titik tengah BC, ini adalah P-nya. Q titik tengah CA, ini adalah Q titik tengah CA, ini adalah R titik tengah AB. Segitiga ABC serta vektor A, vektor B, vektor C merupakan vektor posisi titik A, B, C. Berarti OA itu adalah A, OB itu adalah B, dan OC itu adalah C. Maka dia mintanya adalah AP ditambah BQ ditambah CR. Maka AP tambah BQ berarti kan ini. Nih, AP dulu deh. AP kita ubah menjadi AP itu sama dengan isi AP. AP itu adalah AB ditambah BP. BQ, nih BQ itu sama dengan BC ditambah CQ. CR, ini CR berarti CA ditambah AR. Berarti sama dengan. Nah, sekarang kita hitung. AB ditambah BP itu adalah setengah BC. Ditambah BC, CQ adalah setengah CA. Ditambah CA, ditambah setengah AR-nya itu adalah setengah AB. Maka kita bisa hitung dulu sesama AB. Nih. AB, di sini juga AB, jadi 3/2 AB ditambah BC, berarti 3/2 BC ditambah setengah CA, CA, berarti tambah 3/2 CA. Berarti sama dengan 3/2-nya keluar, berarti AB tambah BC ditambah CA. Ini kan sama nih, AB tambah BC tambah CA, maka hasilnya adalah 3/2 AA. AA itu adalah vektor 0. Berapapun koefisiennya ketika dikalikan vektor 0, hasilnya adalah vektor 0. Nah, jadi itu 15 soal yang telah saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya yang terkait dengan vektor ini. Masih banyak materi-materi yang belum dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.